Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula khalfah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sadatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Jami Baitur Rahman Jati Padang Poncol, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas mimbar yang mulia ini hadirin, Al-Fakir mau berwasiat untuk diri Al-Fakir sendiri khususnya, sekaligus juga Al-Fakir mau mengajak para hadirin, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada hari akhirat atau yaumil qiyamah. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini yang dalam istilah kerennya disebut dengan the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, banjir, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup itu mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat. Hancur dunia semua, bumi kita ini hancur. Harta habis semuanya. Pada kehidupan akhirat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Abasa ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana semua orang itu lari daripada saudaranya, ditinggalin saudaranya, wa ummihi wa abihi. Anak juga lari daripada ibunya, maknya ditinggalin, nyaknya ditinggalin. Wa abihi, juga bapaknya ditinggalin. Wa sahibatihi wa banihi, suami lari daripada istrinya. Wa banihi, juga anak-anaknya. Kenapa? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri, sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman tidak lagi sempat memikirkan temannya. Kenapa? Tiap orang pada saat itu semuanya sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri.
apa? Mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini, hadirin. Dalam keadaan semacam itu di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, kecuali ada 7 golongan manusia yang mereka anteng, mereka tenang-tenang saja, di mana ketika orang lain bingung mereka mah kalem, ketika orang lain mah lagi kepanasan mereka mendapatkan keteduhan. Siapa mereka? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang di akhirat nanti, wahai para sahabatku, akan langsung mendapatkan perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi yang namanya perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak lagi yang namanya panasan akhirat, yang namanya kebingungan, galau. Mereka anteng, mereka tenang, mereka teduh. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang 7 golongan ini, hadirin? Manusia yang pertama yang langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan sabda baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama imamun adilun, pemimpin yang adil, imam yang adil, yang bijaksana. Siapa sih pemimpin itu dan apa artinya adil? Secara umum, hadirin, yang dinamakan adil adalah at-tawassut bainal amrain. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari 2 persoalan yang dihadapi. Kagak berat ke kiri, kagak juga berat ke kanan, itu yang disebut dengan adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin, yang besar kecilnya. Kepemimpinannya bergantung kepada apa yang kita pimpin. Bahwasanya setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu pemimpin merupakan suatu amanah, jabatan, di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat, dan nikmat itu bergantung kepada pandai atau tidaknya mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz, di mana pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi seorang pemimpin, dipilih menjadi seorang presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita bayangkan, ini dipilih jadi presiden, dipilih jadi pemimpin, bukannya alhamdulillah tasyakuran, pesta pora, sebaliknya malah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu amanah,
Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat itu adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nikmat itu bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan bahwasanya orang kaya bisa masuk surga. Kenapa? Karena hartanya banyak disedekahin, banyak diinfakin. Orang kaya juga bisa masuk neraka kalau dia pelit. Nggak mau pembangunan masjid dia bantu, nggak mau dia bantu kegiatan majelis taklim, nggak mau menyantuni anak-anak yatim, orang-orang fakir dan miskin, bisa masuk neraka. Orang kaya yang semacam itu karena pelitnya 17 setan. Coba orang alim. Kalau ada orang alim juga, kiai, habib, ustadz, mualim, dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu dia katakan haram, yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya insya Allah masuk surga. Tapi kalau ada orang alim, ada kiai, ada ulama, ada habaib, ustadz, muallim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Ini kadang-kadang yang salah dibenerin, udah tahu salah secara syariat Islam. Udah tahu benar disalahin, kan bodohin umat, penyesatan. Begitu juga dengan pemimpin sebuah negara, dengan jabatannya dia sebagai pemimpin, dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Yang besar salah dihukum, yang kecil juga salah dihukum. Kagak kayak pisau dalam menghukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas, beda-bedain. Tidak hanya pandai bisa menutup kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam itu bisa sampai ke surga. Kenapa? Karena jabatannya benar urusannya. Salah dihukum, nggak salah ya kagak dihukum. Kalau orang nggak salah dihukum. Gitu. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, mentang-mentang yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban daripada rakyatnya, tetapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam itu lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu, kalau ada pemimpin yang menaungi rakyat, pantaslah kalau di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Ya kita pemimpin. Bapak memimpin di rumah tangganya,
memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya, ibu memimpin anak-anaknya, Pak Lurah memimpin kelurahannya, camat begitu juga memimpin kecamatannya, wali kota, gubernur, apalagi presiden. Semuanya nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap nanti akan ada saksi dan pembela dari luar. Nggak ada nanti di yaumil qiyamah. Nggak ada pembela. Kenapa? Nanti yang akan menjadi saksi itu adalah dari dalam diri kita sendiri, dari tubuh kita sendiri. Di dalam Al-Quran yang semalam Jumat kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma naktimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci ini mulut mereka, mulut kita. Jadi nggak bisa ngomong kita. Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan mereka, tangan kita itu yang ngomong, mulut dikunci, tangan ngomong. Wa tashhadu arjulihim. Kaki jadi saksinya. Bima kanu yaksibun. Apa saja yang pernah dilakukan di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu hari pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, apapun pangkat kita, siapapun kita, mari kita berusaha menjadi pemimpin, menjadi manusia yang selalu berlaku adil. Yang dulu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adil. Karena berlaku adil itu mendekatkan diri kita lebih dekat kepada takwa. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.